Ayo, satu abad bersama Nahdlatul Ulama. Yuk. Ono masalah, ojo beno langsung susah. Ne ono perkara, ojo malah bayi besar. Digoleki akeh masalahe, dikenan opo perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, JTV panggonane. Acarane, cuma jangkruan acarane, cuma jangkruan acarane, cuma jangkruan opore. Asik. Duh, Oke. lomba kiroah winginane aku menang ya Musuh gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bareng aku Cak Tomo, tambah asik, tepuk tangan dulu dong. Satu abad bersama Nahdlatul Ulama. Oh alhamdulillah. Makanya saiki iki bagaimana mensukseskan puncak peringatan. Yang kebetulan ada di kota Sidoarjo. Sidoarjo. Aku kan omahe nang Sidoarjo. Sidoarjo. Sebagai warga Sidoarjo aku iki bangga. Bahagia. Bahagia. Iya, karena Iya jelas. melok. Kan yo melok sih aku iku engko tanggal 7 Februari ya kan. Iya. Aku tak Bagian apa? Aku gak turu, aku tak melekan nyepakno konsumsi ge dulur-dulurku sing teko ado iku. Oh iya, karena Tak acaranya cepakno. mulai malam. Heeh, tak cepakno. Tapi kok niku bagi-bagi apa kon dodolan? Lah, pertama iku kan aku nyepakno, tak gelar. Lek ono sing ngelungi duit ya tak terima, Cak. Oh, Lah, padha bener. ae kon niku. Iki kabeh iki iso menikmati acara iki. Oh iya Iki bener. wis tak tekano narasumber yang luar Sopo ae, biasa. Cak? Nah, Sopo ae? luar. Tapi kita ucapkan selamat untuk peringatan satu abad bersama Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong. Sing buri iki lho ben gak ngantuk sano. Kanca-kanca Jawa Timur. Nah, iki sakjane narasumbere ono 6. Ada 6, sekarang masih perjalanan. Nggih. Beliau yang sudah hadir adalah yang tidak asing lagi karena sangat dekat dengan kita. Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan. Assalamualaikum. Lah, lihat aku sampai Anda ngono gara-gara terkesima mau aku daftar banser tapi rok-rok. Bagian kerusuhan. Gitu. Yang sebelahnya ada Bapak, ya beliau Abah Ahsanul Haq. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wakil Ketua Panitia Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama. Aduh, tiba iki teko-teko biasa kalau nek NU telatan yang biasa arek nom-nom. Ya ini kok terlalu datang lebih dulu tapi nah, ini sahabat saya ini Mas Abdul Hakom Asro, Sekretaris Panitia Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama. Pak Enom. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, yang sebelahnya adalah Mas Zainal Abidin, Wakil Ketua Panitia Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nah, yang belakangnya semuanya luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Nah, yang di belakang juga sudah makin banyak. Terima kasih sudah hadir. Dan mungkin sudah konco-konco sing ono neng jopo sik gorong mlebu bareng-bareng. Ayo podo saiki pancene sudah memang 1,5 jam kita akan melaksanakan diskusi. Tapi sebelumnya ada VT. Bagaimana persiapan dan mungkin silakan. Mari kita saksikan VT kegiatan. Hajatan resepsi Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama atau NU bakal digelar di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023 mendatang selama 24 jam non-stop. Sejumlah tokoh dan ratusan ulama dunia dijadwalkan hadir langsung. Presiden Joko Widodo hingga Raja Dangdut Rhoma Irama pun bakal hadir dalam acara Harlah Satu Abad NU tersebut. Berdasarkan kalender hitungan Hijriah, yaitu NU lahir pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Dalam acara ini nantinya secara khusus Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf juga memberikan penghargaan kepada ulama internasional yang sangat berpengaruh di dunia.
Panitia Pelaksana Puncak Resepsi 1 Abad NU menyatakan bahwa para nadliyin atau warga NU tidak perlu khawatir jika tidak bisa masuk Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena panitia memfasilitasi 80 layar LED berukuran besar untuk warga NU yang bakal memadati arena di luar stadion. Selain acara resmi dan istighosah dari siang hingga sore hari, juga ada Karnaval Nusantara dan Nadlatul Tujal Festival di alun-alun Sidoarjo. Semoga dengan adanya resepsi 1 Abad NU ini bisa berkontribusi membangun peradaban dunia lebih mulia dan berkeadilan. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh. Nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas, ketemu karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Tapi ono sing luwih ganteng, Gus Irsan, yo. Salapan. Gus, sadurunge nang bagian ahli kepanitiaan, saya tanya ini bagaimana dukungan teman-teman Banser terhadap persiapan pelaksanaan mungkin sampai tutup pelaksanaan. Ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau kami di Banser tentu siap ya dengan segala tugas-tugas yang menjadi kewenangan kami. Ya. Yang pertama, Satkoril Banser Jawa Timur siap mengerahkan hampir 25.000 anggota. 25.000. Itu Jawa Timur saja? Jawa Timur saja. Ya, 25.000 anggota Banser dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, ada 42 cabang. Nah, itu terbagi dari beberapa tugas-tugas. Iya. Karena nanti di puncak acara itu ada koreografi, jadi penampilan dari 12.000 anggota Banser. 12.000 anggota Banser. 12.000 itu anggota ngapain, Banser. Gus? Itu nanti gerak ya, gerak dan lagu dan ada tentu ada gerakan dan penyemangat, juga untuk apresiasi juga tanda 1 Abad Nahdlatul Ulama itu 12.000. Berarti ada koreografi semacam tari ya? Ya, atau gerakan seperti itu ya? Dan, ada ilustrasi musiknya? Ya, ada semangat-semangat yang akan ditampilkan oleh Banser. Di luar apa di dalam, Gus? Di dalam. Di dalam ya? Di dalam. Aduh, sayang ya kalau semua tidak sampai kita nonton ke dalam ya. Makanya tadi ada sekitar ada videotron berapa? Di LED. Berapa jumlahnya? 30 apa berapa? 80 titik videotron bisa-bisa. Dan itu tidak LED saja ya. Oke. Itu juga sound systemnya ada. Nah, gitu kan. Betul kan ya? Tidak hanya itu sekaligus mengandung sound system sebenarnya. Berarti LED itu mengandung. Siapa yang mengandung? Ya, tergantung bidannya. Iya. Ngomong-ngomong 25.000 itu dari 38 kota kabupaten. Ya, dari 38 kota kabupaten dan di Ansor Banser itu kan cabang ya, 42 cabang di 38 kabupaten kota. Sehingga itu kita bagi menjadi beberapa tugas. Jam 12.000 itu untuk talent itu, untuk koreografi. Yang kemarin dilatih oleh Denny Malik itu ya. Kemudian 5.000 kita optimalkan untuk pengamanan. Baik di dalam stadion yang 400 pengamanan aja ya, di luar 12.000. Jadi yang harus kita jelaskan bahwa Banser kita kekuatannya 25.000. 12.000 itu untuk talent, 5.000 itu untuk pengamanan di dalam dan di luar stadion. Ya, kemudian yang 8.000 ini melekat di PCNO, MWCNO atau bahkan ranting. Seluruh delegasi dan jamaah-jamaah dari seluruh Jawa Timur khususnya. Jadi kita siapkan 12.000. Berarti aman lah, artinya situasinya Insya akan aman ya. Insya Allah. Kadang kekhawatiran semakin banyak orang kan semakin pokoknya selama Mas Taufik gak ngesru aman lah. Aku perasaan ya. Aku arep nyamar wae Mbak Yai mau diomong sarungan mungkin kula sarungan Mbak Yai ngono. Salaman Mas Taufik. Kegiatan-kegiatan itu pasti aman. Iya. Ya karena yang ngamankan Banser sendiri dan orang NU sendiri. Ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang yang di luar itu ya. Tapi saya yakin sudah terlatih kan. Saya yakin dengan TNI, dengan Polri, ya, dan tentu kita di Banser ini mengamankan jamaah. Bukan hanya mengamankan sebenarnya,
memberikan fasilitas kenyamanan, mengarahkan ke mana toilet, mana tempat sholat dan sebagainya. Dan itu sudah kita koordinasikan sangat detail beberapa kali rapat dan koordinasi. Dan itu penting loh Gus ya, artinya Banser tidak hanya menjaga keamanan, mengarahkan ke tempat fasilitas umum. Itu yang penting. Kan. Jadi kita ini tidak hanya menjaga keamanan seperti tapi kita memfasilitasi, mengarahkan. Apalagi ya cara mengarahkan Banser kan beda dengan siap gitu kan. Tapi kan monggo Pak. Nah, yang paling menarik itu yang paling menarik Mas Hakam itu kan kita sudah latihan nih talent yang pawarnya kita datangkan 500.000, 1.000, 4.000. Nah, nanti kita gladi bersih pada tanggal 6 itu 12.000. 12.000. Saya sampaikan, Banser keliru lho api, apa maneh bener. Ngono. Iki sik keliru maksudnya latihan itu. Api apa maneh bener. Apa maneh bener lho. Iku gerak, tari. Ojo keliru pas ngeterno sandal, pangko niki ngene sandale gowo, enggak mungkin niku. Apa maneh keliru amplope iki. Iki wayahe gawe Wis sampe tutuk kono lah Gus. Wis, iki padha seneng kaya ngono. Sampai dibuka kabeh. Saya aku tak nang Mas Zainal Abidin, Gus. Ya, Wakil Ketua Panitia Resepsi. Bagaimana konsep sebenarnya resepsi 1 abad NU akhirnya bisa dengan tema berkontribusi membangun peradaban dunia, kan kayaknya berat sekali mengangkat sebuah tema besar dunia lebih mulia dan berkeadilan ini. Terus Bundi, spiritnya di mana sebenarnya? Monggo Gus. Jadi kalau itu sebenarnya yang lebih pas itu ngomong sekretaris panitia. Oh iya. Kalau yang khusus niku nggih. Nggih. Tapi kalau urusan jamaah, apa mungkin nanti saya bisa menjelaskan. Mungkin bagaimana juga mendirect ini teman-teman jamaah juga ada spirit yang sama terhadap sebuah tema seperti itu, kan ini juga menjelaskannya juga berat. Nah, konsepnya seperti itu, tapi panjenengan lebih berat lagi itu untuk menerjemahkan itu pada publik dan menggerakkan, monggo. Nggih, tapi kan pada dasarnya niku semangat dari teman-teman ini memang dari lama itu sudah kebangun. Ini momentum yang susah, yang langka nggih dalam ya mungkin ya sekali ini kita bisa ngalamin kan gitu kan. Abad kedua kan insya Allah ya kita sudah nggak ada lagi tuh, kan. Lah saya rasa itu juga menjadi spirit tersendiri buat teman-teman di samping juga ada hal-hal yang memang di sini punya nilai spiritual. Spiritual yang itu mungkin ya kami ini yang bisa merasakan kan gitu. Itu ya kemudian banyak mendorong ke jamaah-jamaah untuk hadir. Dan alhamdulillah sampai detik ini kan jamaah itu kami sudah mencatat ya yang terkoordinir. Yang terkoordinir itu sekitar berapa nih? Hampir 1,1-an. Itu yang terkoordinir. Belum yang tidak terkoordinir. Ini yang lagi susah. Kami lacak satu-satu nih. Belum yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Timur, Jawa Barat, terus daerah-daerah yang lain itu. Nah, saya rasa itu semangat untuk ikut berkontribusi dan menyaksikan itu, Pak. Sekaligus kita mencanangkan bahwa untuk masuk ke abad kedua. Saya tanya ini, kok memilih Sidoarjo? Selain nanti ini saya nunggu beliaunya ini. Kayaknya Pak Bupati Sidoarjo sudah hadir. Tinggal monggo, sudah dipasang mic-nya? Oh, masih di make up panjenengan luar biasa. Wingi tak make up yo suwi, saya yo make up suwi. Panjenengan kepingin ganteng terus iki wis repot Bupati Sidoarjo. Nah, memilih Sidoarjo apa sebenarnya? Apakah karena strategis, apa karena ini kumpulannya ono Pasuruan yang NU, ada Sidoarjo yang NU, yang dekat juga Gersi NU, yang mungkin yang lain tidak NU atau gimana sebenarnya? Ya pertama tentu Jawa Timur nggih. Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena ya kalau kita bicara sejarah NU kan dari Jawa Timur. Kan itu kita memberikan penghormatan khusus lah kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Dan kenapa harus Sidoarjo? Ya, itu kan ngoten. Lah Sidoarjo niki kan memang NU-nya niki rapi, Pak. Kan? Masyarakatnya juga masyarakat yang cukup guyup, kan? Nah, itu juga menjadi perhatian kami. Di samping juga ada banyak hal yang tentu ya salah satu inilah
keguyubannya terutama kita lihat dalam momen ini itu semua ormas, semua organisasi, kemudian seluruh lapisan masyarakat itu semua ikut berpartisipasi. Iya. Sebelum saya lanjutkan nanti pertanyaan dari Mas Zainal Abidin nanti ke Mas Hasanul Haq, tapi ini sudah hadir. Pak Bupati Sidoarjo, ya sudah hadir, nanti kita akan sambung. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas ya. Cuma cangkruan. Oh, tepuk tangan dulu. 1 abad bersama Nahdlatul Ulama. Ya, kita akan langsung kepada yang punya tempat sebelum Pak Bupati Sidoarjo. Gimana merasakan boten nanti kalau sumama pas breset anu aku pas ingin takonane pas lihat-lihat nih aja nyimpang arek-arek riwari Gus niki persiapan Sidoarjo akan kedatangan berapa juta rencananya? 1 juta. Itu yang jelas terdaftar. Belum banser yang mau segera gerak tari itu kan belum itu. Beda lagi. Nah, hampir 2 juta akan ke Sidoarjo. Nah, kerepotan apa boten kok sampean? Iku ora 1000 iku bansre lho. Rambute piro hitungan dhewe. Nah, gitu. Aku gedeng coba. Oke, Gus. Ini persiapan Sidoarjo seperti apa? Kredit betulan ini tanggal 6 sampai 7 sampai 8. Persiapannya pasti ya buat kita jadi nggak tidur lah. Itu aja. Ya. Secara umum ya banyak yang harus dipetakan, banyak yang harus kita tuntaskan. Pertama masalah lalu lintas ini menjadi domain dari Polda Jatim bersama Dirlantas karena memang yang punya fak itu beliau. Yang kedua kita siapkan supportingnya semua. Yang pertama karena acaranya mulai dari pukul 00.01 maka yang harus disiapkan adalah satu tentunya konsumsi dan logistik. Nah, bayangkan kalau 1 juta orang logistiknya seperti apa? Kalau satu aqua, satu orang minum 3 aqua, misalnya 3 botol air mineral misalkan. Satu harinya aja sudah hampir 3 juta. 3 juta botol. Nah, sehingga pertama keribetannya pasti di konsumsi dan logistik. Alhamdulillah politik partisipasi masyarakat terhadap MU cukup tinggi. Banyak kemudian yang swadaya buat posko sendiri, ada yang declare satu desa misalkan satu rumah 3 biji, 5 biji nasi bungkus dan sebagainya. Ini semua guyup rukun per hari ini terdata. Yang terdata saja 480.000 nasi bungkus. Nasi bungkus. Yang siap dengan jumlah 1 juta, saya kurang 600. Nah, yang lain masih banyak, terusnya ada roti dan sebagainya. Yang kedua, terus yang repot lagi adalah wudhu. Ya, itu. Wudhu di subuh. Nah, ini kita siapkan antara 1.500 sampai 2.500 tempat wudhu, titik wudhu dan sebagainya. Untuk MCK-nya berapa? Kan wudhu mungkin pakai selang panjang. Ada MCK yang pertama di kawasan utara mungkin kurang lebih 300. Kemudian sepanjang jalan kemarin kita sudah buat edaran. Buat edaran yang pertama warung, restoran, hotel, kantor semuanya tetap buka dan tinggal beda jam saja. Tetap beroperasi tanggal 6 malam sehingga bisa mengcover sampai 7 malam. Yang butuh itu. Termasuk juga kita siapkan toilet portable dan sebagainya. Terus yang kedua yang mungkin agak riskan, yang terakhir ini adalah sampahnya. Nah, sampah ini cukup jadi satu atensi khusus karena acaranya ini berlangsung. Acaranya ini berlangsung hampir 24 jam. Sehingga hilir mudik masyarakat termasuk sampahnya juga sangat
Bukan banyak ya? Besar sekali. Besar sekali ya. Dan ini kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota sekitar, terutama Surabaya, Gresik, Pasuruan yang sudah membantu kami lewat DLHK-nya, bantuan dump truck dan sebagainya. Kita juga alhamdulillah dibantu banyak stakeholder di baik SMA, kemudian pemerhati lingkungan dan sebagainya. Per hari ini yang daftar sudah 10.505. Itu relawan? Relawan pasukan semut, tidak termasuk DLHK juga menggandeng banyak tukang rosok 5 kabupaten. Wah, ini lebih cepat daripada pasukan semut karena ada faktor ekonomi di sana. Semua kami optimalkan. Aku gak enak ini bagian gini, tukang rosok pan oleh karena mau rosokan ini tentunya jadi atensi khusus juga bagi kita karena acaranya sangat padat dan butuh kecepatan. Kita juga siapkan 20.000 trash bag. Trash bag ukuran 1,20 meter cm kali 90. Nah, ini penting untuk kemudian bisa mengcover lah minimal, dan saya yakin yang bisa kami sampaikan kepada semua warga Sidoarjo, tentunya memang ini mungkin di satu sisi agak cukup mengganggu, tetapi di sisi lain ini adalah kebanggaan bagi kabupaten kita, kehormatan bagi kabupaten kita. Saatnya kita menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang ramah, sebagai warga yang kemudian bisa memuliakan tamunya dan sebagainya. Dan yang perlu dicatat bahwa acara ini muncul hanya 100 tahun sekali. Yang kedua, acara ini juga dihadiri oleh kurang lebih ratusan tokoh Islam dunia. Jadi kalibernya bukan hanya tingkat nasional tapi internasional. Jadi dan ini kebanggaan kita semua. Kebanggaan dan mendatangkan banyak orang yang berbelanja di Sidoarjo. Nah, ini satu hari aja 3 juta botol, Pak Yai. Saya ini tanya, ini kok memilih tadi Mas Zainal Abidin, mungkin saya kurang puas. Nah, perlu kepuasan lagi dari panjenengan. Kenapa memilih Sidoarjo? Memang ada Gus Yani, Gus Irsad, Gus Mudor yang juga sama-sama capable lah untuk juga menjadi bagian dari penguat itu. Tapi mungkin dari para kiai ada hal yang lain. Ya, jadi barangkali begini ya. Kita sudah pernah melakukan istighosah itu 2 kali ya di Sidoarjo. Pertama tahun 2017, yang kedua tahun 2018. Dan alhamdulillah kedua pelaksanaan istighosah ini sama-sama sukses. Artinya warga NU itu bukan di dalam stadion, tapi stadion berada di tengah-tengah warga Nahdliyin pada saat itu. Nah, tentu pertimbangan utamanya bahwasanya Sidoarjo ini ada di kalangan tengah-tengah daripada Provinsi Jawa Timur. Tempatnya berada di tengah-tengah di Provinsi Jawa Timur, sehingga dari berbagai arah itu dekat. Ya, dari yang Madura paling ujung, Sumeneb, dari Pacitan, dari Banyuwangi, dari Blitar, Malang, semuanya sama-sama jarak yang sama ke Sidoarjo itu. Barangkali itu pertimbangan utamanya di situ. Nah, tentu di momentum 1 abad NU ini, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain dari panitia pusat untuk memilih Sidoarjo sebagai tempat resepsi harlah puncak 1 abad NU ini. Ya, barangkali dari teman-teman panitia nanti akan bisa memberikan penjelasan lebih lengkap lagi. Oke. Saya langsung ini karena kayaknya sama bal digiring. Ini ada yang striker sing kadang-kadang dues ya. Irsad iki aku iki rodok kadang-kadang ngumpan iki ngode nang kene tapi ditendang nang liyane. Saya langsung ke Mas Abdul Hakam. Apa sih sebenarnya? Ada, kalau secara teknis ya bisa, dimanapun sebenarnya bisa. Memang sangat strategis, dapat dijangkau, ada stadion yang cukup layak. Keterlibatan publik juga luar biasa. Nah, ada sesuatu kah dalam peristiwa dalam 1 abad ini nggak gampang menentukan untuk ruang ke depan ini akan menuju apa? Monggo, mungkin nanti lanjutkan tentang detailing isi-isinya itu, apakah bagian dari rangkaian jahitan yang akan terjadi seperti merajut awan seperti monggo. Ya. Matur nuwun. Jadi saya menambahkan tadi kenapa pemilihan Sidoarjo menjadi tempat atau lokasi acara ini.
Itu yang paling utama adalah ini kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sudah sepakat, terutama yang di PBNU itu sudah sepakat bahwa ini akan diselenggarakan di Sidoarjo. NU ini organisasinya ulama. Ya. Kita ini pengawalnya ulama semua ini. Walaupun di sini juga beliau-beliau ini Gus Muhdur ulama, Gus Irsyad ulama, tapi ya sekaligus menjadi pengawal ulama. Ulama yang lebih sepuh tentunya. Itu pertama. Yang kedua, memang dari segi kapasitas dan seperti yang disampaikan oleh Gus Irsyad tadi, memang itu berada di tengah-tengahnya Jawa Timur. Dan selanjutnya ada banyak pertimbangan, yang itu pertimbangannya secara historis. Jawa Timur adalah tempat lahirnya Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, jadi kita itu akan berbicara, tidak akan banyak bicara tentang masa lalu. Nahdlatul Ulama sudah berjalan selama 1 abad, selama 1 tahun. Mungkin di momen ini hanya bicara kira-kira 20% lah tentang masa lalu. Sisanya yang 80% kita akan bicara tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Jadi nanti di abad kedua ini Nahdlatul Ulama akan melakukan apa? Akan berkhidmah lagi untuk bangsa dan juga untuk kemanusiaan itu apa saja yang akan dilakukan Nahdlatul Ulama. Nah, di situ akan tergambar nanti. Makanya rangkaian acara ini, kalau kami di panitia semua sepakat bahwa ini adalah gabungan dari 3 momentum. Pertama, momentum organisasi, di mana seluruh pengurus akan terlibat di sini, dari level PBNU yang di pusat di Jakarta sampai level ranting. Dan jangan lupa, NU itu organisasi keislaman atau jamiah yang sudah mendunia. Ini organisasi internasional. Kita punya sekian banyak PCI-NU atau pengurus cabang istimewa di luar negeri. Semua juga terlibat. Akan berkumpul di Sidoarjo. Jadi secara struktural, secara keorganisasian. Kemudian momentum yang kedua adalah momentum spiritual, kultural. Jadi tidak cuma warga NU, tidak cuma pengurus, tidak cuma kader, bahkan seluruh orang yang menamai dirinya sebagai manusia atau alam semesta, monggo terlibat menikmati, merayakan 1 abad NU ini bersama-sama di sini. Dan di daerah-daerah ini juga pada hari yang sama merayakan hal yang serupa begitu. Tapi kebetulan tempatnya di Sidoarjo kan tidak mungkin, Kak. Masa orang 1 miliar di dalamnya kan nggak mungkin datang ke sini. Jadi dan yang ketiga ada momentum spiritual, di mana NU ini organisasi yang memang lahirnya dimulai dari tokoh-tokoh pesantren. NU ya tidak bisa dipisahkan dari pondok pesantren. Karena itu seperti kita ketahui pesantren adalah penjaga moral bangsa ini. Karena itu ada segmen pertama yang di tengah malam itu namanya acara ritual Nahdlatul Ulama. Ada Lailatul Qiraah atau Khatmil Quran, kemudian ijazah kubro, ada lagi Qiyamul Lail, sholawat dan seterusnya. Jadi semua hampir semua ada di situ. Itu nanti inti rangkaian itu sampai 2 hari ada di lokasi itu. Selama 23 jam kurang lebih. Dimulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 23. Dan itu pertama dimulai dengan ritual itu. Kemudian ada acara intinya yaitu resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dihadiri insya Allah oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menteri-menterinya. Dan ada tamu-tamu internasional baik dari kalangan ulama maupun pejabat-pejabat atau perwakilan dari negara-negara sahabat, dan juga tentu jamaah atau warga Nahdlatul Ulama yang bergabung bersama-sama dengan seluruh warga baik dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Itu rencananya rundown puncak itu Presiden hadir, Wapres hadir, dan seluruh para ulama besar internasional hadir itu di pukul berapa, jam berapa? Kalau yang acara intinya, yang resepsi puncak itu Presiden hadir pukul 7.30 pagi. Pukul 7.30 pagi dan insya Allah akan selesai pukul 10.35 atau 10.45 pagi. Nah setelah itu dilanjutkan ada acara lagi, Cak, yang sebenarnya hari ini sudah mulai, itu Nahdlatul Tujar atau Bazar Kuliner dan UMKM yang sekarang sudah ada di alun-alun Sidoarjo. Kemarin itu akan berlangsung sampai 1 minggu.
Sampai nggak habis kupangnya ya Gus. Oh, sampean anu dah tunggu kupang. Kemarin sudah makan kupang ya. Aku mesti sering. Rangkaiannya banyak gara-gara kaos kaki kuping ngomong saya hijau. Iya Gus. Masih ada rangkaian lain sampean. Selain 300 itu 309 booth ya, dan yang daftar lebih dari 2000. Kemarin saya ikut memverifikasi, dan yang terakhir adalah rangkaian karnaval kebudayaan. Itu nanti hampir seluruh kesenian, kebudayaan, tradisi-tradisi lokal, pokoknya Nusantara akan ada di situ. Tahan dulu di situ, nanti siapa-siapa yang akan tampil. Gus Yani, Gus, ini Gresik akan mengerahkan berapa? Itu saja dulu. Jadi sampahnya akan ditotal nanti sama Gus Yani akan mengirimkan. Ya tadi itu, selain kehadiran investasi, orang akan dari Gresik belanja, dari Ceremi, nanti Bunder akan datang semuanya ke sana. Nah, itu sampahnya sama Gumunder nanti. Aku kayak enak ngerah pemulung nulen aku ini. Gimana Gus? Iya, terima kasih. Jadi kami mendapatkan tugas Gresik kurang lebih 120.000 yang akan berangkat, karena tugasnya dari panitia lokal ini. Gus Mukdur ini kan ya, 120.000 itu ya mudah-mudahan insya Allah tercapai ya. Nanti tidak perlu nginap di mana-mana ya, tetap di alun-alun itu ya. Selama 23 jam. Luar biasa ya, bisa bertahan. Hah? Di Gor katanya. Oh di Gor, ya. Gor Sidoarjo ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa wis. Oke. Transportasi, apakah ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Gresik Gus untuk ngangkut 12.000? Apakah dia bawa motor sendiri atau 120.000? 12.000 ya paling setengah kecamatan. 120.000 ngomong. 120.000. Ya. Iya, yang 12.000 banser anak banyak. Komandan ini semua. Banser wes ngentek nonggon dhisik berapa hari sudah standby. Materialisasi. Jadi terus apa ya? 120.000 ya. Kami memang merasa sangat bangga ya. Satu resepsi satu abad ini berada di Jawa Timur dan lokasinya di Sidoarjo. Ini sangat berdekatan di Kabupaten Gresik. Jadi tidak hanya sampahnya aja sudah luar biasa. Iya. Karena di balik sampah itu berarti ada jadi pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya di warga di Sidoarjo, tetapi di Gresik juga luar biasa antusias seluruh kader NU di Kabupaten Gresik berlomba-lomba. Mulai dari muslimat, bunyai-bunyai itu sudah, ini nanti kita makannya bawa sendiri-sendiri ya. Nah itu semangat itu sudah tumbuh. Ning Fataya, teman-teman Ansor, Bansor, pasukannya Gus Irsad. Ya ini harus kita syukuri. Ya walaupun di tanggal 6, 7 dan sampai 8 itu memang pasti agak kredit karena ini 1 juta lebih, apalagi belum romlinya, termasuk malam ini. Saya ini romli sebetulnya cukup. Rombongan liar ya. Gus Mukdur sama Gus Irsad sama ini senior ini sudah cukup ini menjelaskan acara ini ya. Belum romlinya, wah itu kita lihat Pasuruan, Sidoarjo, bahkan Surabaya itu otomatis tumbuh sebuah ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa. Sudah kita hitung sampahnya saja nanti. Itu pasti banyak. Dari 1 juta per jam itu sudah berapa kintal sampai ton? Maya semua Monggol tukang. Tidak ada inflasi di Jawa Timur itu tidak ada inflasi gara-gara resepsi ini nanti. Betul. Kan, itu tumbuh air semua. Minum masuk kopi, jajan, nasi bungkus, semuanya laku semua itu. Iya. Kupang sampean wis mulai. Kanca-kanca Jawa Timur sok pindah channel, tetep nang acara gak cuma cangkruan, tambah gayeng, tambah asik. Top, ayo yuk. Joget dhisik. Wis yo. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tepuk tangan dong.
Kanca-kanca Jawa Timur aja lali. Apa? Tanggal 7 sampai 8. 1 abad Nahdlatul Ulama. Datanglah bareng-bareng ke Sidoarjo. Walau ya nenggor Di Gor Sidoarjo. Gor Sidoarjo. Nek awakmu arepe bakulan, mumpung diberi kesempatan oleh Pak Bupati. Ya, boleh kok. Ya, nek Katanya dodolan boleh. Boleh. Kon arep dodol apa maneh? Sego bungkus iku mau. Ya apa sih? Pancet ae kon kok ngalikung Pak Bupati. Saya ke Gus Irsad, Gus. Ini sudah mulai kapan Banser akan standby di sana ngerusui Sidoarjo? Mas ini perusuh enggak. Senang aku nek sampean. Artinya standby untuk pengamanan sterilisasi berapa hari sudah? Apa ya, sudah kalau mulai latihannya mulai tanggal 3 itu enggak. Latihan loh. Ya, tapi ya, sekarang sudah mulai mulai kemarin sudah kita susun piket. Nah, termasuk posko yang udah dipinjemi sama Gus Mutor ini. Ya, kita lakukan koordinasi macam sampai plotting, pokoknya rapat-rapat lah ya. 120.000 Gresik. Pasuruan berapa, Gus? Pasuruan insya Allah 130. Enggak mau kalah. Gini lah kocek-kocekan nih. Ya. Enggak, itu 130. Mboten bontot nggih. Tumbas teng mriku kabeh. Enggak, iku wis tak apa jenenge gratis kabeh. Oh, nggih. Gratis sih, mangane gratis. Mari mangan baru bayar. Gini deh. Ampun karo Gusti. Pasuruan itu, jadi delegasi Kabupaten Pasuruan kenapa? Karena di situ ada PJNO Bangil, ada PJNO Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi 2 PJNO sehingga 100 kurang lebih totalnya 130.000. Ditambah lagi dengan lembaga-lembaga pendidikan itu kan banyak. Ya, ada yang di bawah kewenangan Kemenak, ya, kayak KDT, TPQ, Pak Mukidin barang melok loh, Cak. Iya. Pak Mukidin itu program waktunya ngumpul majukan TPQ dan Madin. Ya nyeliping ini. Ya ono teko-teko. Ono kalau kesempatan sosialisasi. Oleh Gus. Aku gitu. Terus. Jadi itu PJNU Pasuruan, PJNU Bangil, terus dari kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok juga komunitas-komunitas. Ya. Ini yang sudah pamitan ke saya ada namanya Dukun Skuter. Nah, Dukun Skuter itu komunitas Vespa loh ya. Vespa. Dukun Skuter Pasuruan Raya. Ya dadi guyub lan rukun Pasuruan iku akeh arek begitu. Ono sing melaku ya ono saking Pasuruan, Gus. Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Melaku iku jalan kaki ya. Durung diganti sih anak. Mulai teko PCNO Pasuruan sampai nang kene lokasi zona apa Gus? Zona karena sudah oleh panitia sudah ditetapkan zona Pasuruan Kabupaten. Tapi boten anu nggih, iki nanti muter iku arek-arek mlaku iku pancen gak bisa ngopo-opo jare wis ngene. Ngawur iku saking cintai Nahdlatul Ulama. Lho kiai-kiai biyen iku mlaku perjuangan. Kan motor Alphard biyen. Terus. APV sing ngono. Amen do APV? Iya, APV ku Alphard perlu vitamin. Cilik ya. Sampeyan iki niat takon ta gak? Mboten. Boleh lho aku. Saya setengah Jawab temenan ya malah digawe jago ya. Kak ngene ae wis awake dhewe bupati kayak lawak ae. Sirkulat wis bubar. Gus, terus ada 130.000. Berangkatnya kapan? Untuk ibu-ibu apakah ada schedule? Ini makanya panitia Mas Hakam ini sudah mengarahkan sehingga di jalure lho budale tok lho diatur. Nggih. Ojo maneh budale, jame juga diatur. Oh nggih. Ya, jadi nanti ke Kabupaten Pasuruan tempatnya sudah ditentukan. Yaitu di Jalan Pahlawan ya Gus ya. Jalan Pahlawan sepanjang Jalan Pahlawan itu Kabupaten Pasuruan. Di dalamnya ono Bangil, ono Kabupaten Pasuruan, ono komunitas. Saya juga menghimbau kepada Pak Camat, Kepala Desa ya, itu untuk juga ikut berpartisipasi. Jadi, sudah jalur ini untuk pokoknya golek mobil bis saiki angkutan minibus lainnya sudah. Alhamdulillah jarene Gus Yani mau itu secara tidak langsung NU itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Oh betul, tepuk tangan dulu dong. Dari negosiasi karena inflasi. Tidak ada. Kalau semua acara semua, ini. Ya semua bergerak. UMKM bergerak. Nah soal makan Gus, ini Kabupaten Pasuruan itu makannya ya langsung bawa sendiri-sendiri. Satu. Kemudian nyun sewu Gus, saya juga untuk membantu masyarakat saya
Saya bawa ambulan dari Pasuruan. Bawa ambulan? Ya, bawa mobil toilet juga dari Pasuruan. Terus bawa tempat wudhu, ya untuk kecukupan airnya juga dari Pasuruan. Berarti untuk jalur kumpulnya Pasuruan di Jalan Soekarno-Hatta itu. Jalan apa? Jadi pindah-pindah. Jalan Pahlawan. Durung mari 5 menit wis dipindah. Nek gak ngene sampean gak harus dikare ngono. Sampeyan wis tahu didik-didik banter. Wis sare. Aku malah jaketku dicolong ya arek. Wis arek iki jaket situ dikei anu malah. Makanya kalau nggak usah khawatir karena panitia itu sudah memploting semua. Pasuruan di sini, toko Pacitan kayak gini, Gresik kayak gini. Jalur-jalurnya juga udah tentukan. Kayak Pasuruan nggak mungkin akan lewat tol. Metune tol di pundi Gus. Tol Darjo. Nah, kita kalau lewat tol kita keluarnya di Tanggulangin ya. Tanggulangin terus atau kalau lebih efektif lagi tidak lewat jalan tol, lewat isor. Sampai sing mlaku barang ono ya. Sing numpak sepeda ono. Ini akan menjadi banyak sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Karena aku mau katanya ini nggak akan bisa kita ikuti lagi yang pada abad kedua. Oke. Ngalah berkah ya. Iya. Mungkin sampean bertahan sampai abad kedua saja. Ya. Iya. Aku iku nek semua koncane dia kudu teliti. Oh iya. Nek sampean sampai abad kedua aku ya tak melo ya. Tapi sampean tak dongano panjang umur. Iya. Sampai abad kedua. Tapi gak ngrepoti kok panjang umur ngrepoti tonggo repot Gus. Wong kabeh sak donya mati karo sampean tok. Ya gak ono gunane. Ya sapa sing guyu sampean lawak yo. Tenang. Wis tambah kae. Kanca, iki saya ke ya, Gus Muntor, ini ada sesuatu peristiwa luar biasa bahwa transitnya kendaraan. Nah, ada kan banyak. Stok bensin gimana? Nah, kalau pipis sudah gampang. Stok bensin tiba-tiba sekian banyak motornya macet kabeh karena jumlah BBM yang ada di Sidoarjo. Ini mana? Ini pertanyaannya ini. Ini jadi masukan bagi panitia. Oh iya. Tidak pernah difikirkan. Mosok kate gawe himbauan rek isin bensin kan juga pantes. Tapi secara umum hal-hal terkait emergensi tetap terjaga, pelayanan tetap terjaga, dan dari PCNU, dari Kabupaten Sidoarjo sudah ada ojek darurat. Jadi karena gini, tidak semuanya nanti bisa mendekat di lokasi. Jadi kalau orang 2 juta itu radius 2 kilo isinya orang semua. Sehingga memang kita siapkan kemarin dari Ansor ada 100 Gus, terima kasih. Kemudian dari PC ada 90 punya tugas masing-masing sebagai ojek darurat. Misalkan ono sing kentekan bensin mang yo iku mang. Iya, ojek darurat montel deh ya. Karena nek wong motor kan wong wis akeh. Menarik ya. Rutenya tetap dibuat. Jadi memang ada beberapa terkait dengan rumah sakit rujukan, kesehatan, pos informasi, pos drop dan sebagainya sudah dipetakan. Dan memang ada beberapa jalur yang digunakan sebagai exit road, kemudian termasuk juga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sudah ada mekanisme penanganannya. Gus, mungkin digambarkan sedikit tentang jalur ini untuk Pasuruan, jalur ini mungkin ini biar teman-teman juga ada pertanyaan. Kalau seumpama untuk jalur yang di luar seperti itu, bagaimana? Mungkin ada gambaran untuk. Ada 3 titik drop point. Yang pertama Utara ini ada di Transmart dan daerah Pagerwojo. Ini untuk wilayah Surabaya, Gresik, semua Madura. Termasuk yang dari luar Jawa yang lewat dari Tanjung Perak. Sama Juanda. Yang kedua, titik drop point kedua ada di Tugu Babalayar. Nah, ini untuk wilayah selatan Malang sak pengetan sampai tutup Banyuwangi. Nanti akan mengisi pos sekitar Sun City, kemudian Jalan Pahlawan dan di Gor, Pager Timur. Selanjutnya titik drop point kedua, titik drop point ketiga ini ada di pintu tol. Inti untuk mengantisipasi yang daerah barat daerah Jombang, Mojokerto, Madiun, Ngawi, Trenggalek semuanya nanti dropnya lewat tol. Nah, kemudian dia akan mengisi beberapa ruang di Taman Pondok Jati, Pondok Mutiara, dan kemudian Jalan Ponti. Nah,
angka ini yang kemudian harus dipahami, sudah dibuat kemarin edaran yang sudah ditaruh di grup-grup terkait dengan peta. Ini yang harus dipahami agar kemudian melbune nak dalan sing pas. Sehingga gak sampai carut marut dan pulangnya juga akan lebih mudah. Jadi sesuai, jangan sampai kemudian yang dari Surabaya melbune liwat Babalayar, pasti akan krodit dan saling bertabrakan satu arus ke yang lain. Nah ini yang harus dipahami bersama. Secara umum memang ini sudah dibuat, termasuk jam masuknya yang disampaikan Gus Irsyad tadi, jam masuknya sekian, kabupaten ini jam sekian dan sebagainya. Kabupaten Sidoarjo sendiri karena kejahatan lumayan itu dibagi dalam 5 kelompok, yang keluar lewat sini, yang kecamatan sana lewat jalan ini dan sebagainya. Sekali lagi ini memang dilakukan untuk memetakan dan meminimalisir dampak yang ada, karena pasti dampaknya besar. 1 juta orang lek rupa uang kabeh kurang radius 2 kilo. Dan itu dengan hitungan setiap orang dihitung 60 kali 80 cm, itu hasilnya 2 kilo. Itu lek ono sing rada slonjor titik kan nambah. Oh, 3,5 kilo. Nah, misalkan, ini yang kemudian harus dipahami bersama dan memang tidak ada egoisme di sana. Mungkin yang perlu untuk yang kami siapkan terakhir biasanya lek acara gede iku sinyal ilang kabeh. Ini yang harus diwaspadai sehingga ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Ojo sampai parkir sakarepe dhewe, engko rombongane wis mlaku dhek ketinggalan ijen karena nak toilet lah tahu apa dan sebagainya. Walaupun sudah kita tadi sudah koordinasi dengan Telkom untuk memperkuat 8 pemancar BTS yang baru. Tetapi saya ada 8 pemancar BTS ya. Tetapi saya yakin ini juga tetap akan crowded. Sehingga menempatkan diri mulai dari awal sesuai dengan petunjuk juklak juknis dari panitia pusat, panitia lokal, ini menjadi penting untuk meminimalisir dan memudahkan proses yang berjalan hampir 24 jam itu. Oke, saya akan nanti menjelaskan lagi Mas Hasanul Haq nanti situasi seperti apa ini kok. Berat sekali kayaknya Bapak. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkruan gare, cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dok. Sajane sing dawa aku kok iso ngene dawa ya. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku. Wong paling ganteng sak Jawa Timur. Ya, nang acara gak cuma cangkruan gare, cerdas berkualitas. Ayo ngomong nang apa? Mbah Yai, sepuntene ada wacana mendikdayakan Nahdlatul Ulama dalam sebuah paradigma baru, membangun wacana apa sebenarnya? Ini kan tadi menjawab masa abad kedua, ini seperti apa? Harus NU seperti dunia ini kan sekarang tergantung dari NU juga karena ini sudah mendunia NU. Monggo, Pak. Ya, jadi kalau menurut pemahaman kami bahwa membahagiakan itu bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup saja. Akan tetapi orang-orang yang sudah mendahului kita itu perlu kita bahagiakan juga. Karena keyakinan kami dari warga NU itu, beliau-beliau itu yang sudah mendahului itu hanya pindah tempat saja. Dari alam dunia ke alam barzah. Akan tetapi beliau-beliau ini masih memantau kinerja-kinerja kita di alam dunia ini. Termasuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini. Jadi mengapa resepsi 1 abad ini harus diperbesar seperti ini acaranya, agar supaya seluruh warga NU bergembira, berbahagia, termasuk muassis pendiri-pendiri NU ini juga bahagia melihat NU ini selalu terus berkembang. Artinya apa? Generasi penerus Nahdlatul Ulama ini mampu menjaga Nahdlatul Ulama
tidak sampai seperti organisasi-organisasi yang lain yang mati di tengah jalan. Ini penting untuk dilakukan. 1 abad ini dibiarkan sedemikian rupa besarnya agar supaya di samping warganya juga bahagia, insya Allah pendirinya, muasisnya juga ikut bahagia. Sebagai spirit itu, sebagai latar belakang. Nah, mungkin ada hal yang perlu dijawab. Ini tantangan dunia ini ada perang, Ukraina, Rusia, Timur Tengah seperti itu. Nah, Indonesia dengan NU ingin menjawab apa sebenarnya, Presiden? Ya, saya kira domain untuk menjawab pertanyaan ini sangat besar sekali, sangat berat sekali bagi saya gitu ya. Jadi barangkali nanti Mas Pak Jainal untuk bisa menambahkan seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan bahwasanya saat ini utamanya di PWNU Jawa Timur Timur sedang mengupayakan bagaimana sekiranya program-program yang kita lakukan itu menyentuh ke masyarakat yang ada di paling bawah. Kesehatannya, pendidikannya, kemudian ekonomi kerakyatannya. Itu sedang kita galakkan untuk ke depan. Ya, terkait masalah global barangkali tidak menjadi domain. Iya, betul. Ada sebuah tujuan besar dari Jawa Timur PWNU, mungkin dari PBNU, ada sinergitas juga untuk memperkuat basis di mana program pendidikan pasti. Ini. Nah, ada pasti. Mungkin apa? Jadi di situ sinergitas antara PBNU, PWNU, PC sama MWJ dan ranting pasti ada di situ. Harus itu merupakan keharusan. Ya, jadi ranting harus taat kepada MWJ, MWJ harus taat kepada PC, PCNU harus taat kepada PWNU, PWNU juga harus taat kepada PBNU, sehingga program dari pusat itu jalan terus ke bawah. Oke, luar biasa, mantap. Saya langsung kepada yang muda yang bersemangat ini, Mas. Sebelum ke Ang Zainal Abidin, ada mimpi besar dari beliau yang sepuh juga. Ini ada transformasi, tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi ada mimpi untuk membangun basis sosial masyarakat. Itu ada pendidikan, kesehatan, lalu ke ekonomi yang berdaya. Nah, mungkin ada teman-teman yang muda sudah membuat sebuah konsep yang lebih strategis untuk pada hal yang seperti itu. Ya, seperti kita ketahui sama NU itu ada 18 lembaga dan 14 badan otonom. Nah, ini hampir semuanya itu membawahi bidang masing-masing. Jadi hampir seluruh bidang kehidupan itu ada dan dilembagakan di Nahdlatul Ulama. Karena itu Ketua Umum PBNU kita Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf seringkali mengatakan dan berulang-ulang mengatakan bahwa kepengurusan PBNU kali ini mencerminkan seperti halnya struktur pemerintahan gitu. Jadi ada semua bidang di situ dan dikelola secara baik, secara profesional dan akuntabel. Nah, ini semua disuarakan atau diinstruksikan ke struktur di bawahnya, ke level di bawahnya. Di level provinsi ada PWNU, di level kabupaten kota ada pengurus cabang atau PCNU, di level kecamatan ada MWC, dan di level desa atau kelurahan ada ranting. Ini semua disinergikan sehingga NU tidak saja dikenal sebagai organisasi yang terkenal banyak orangnya karena guyup, tetapi juga sebagai organisasi yang besar, yang terstruktur, rapih, profesional, dan akuntabel. Begitu, Cak. Ada pertanyaan ini sebelum Indah, kenapa kok dimulai pukul 00? Nah ini, tadi kan biasanya umumnya itu naik pengajian, kadang-kadang yang mari maghrib, apa pas dimulai tepai. Kok niku pinggirnya malah saya berkata itu Pak Bupati mulai berkata. Ayo, Cak, itu kenapa kok? Kalau mulai pukul 23, jadi Harla NU itu sesuai keputusan Muktamar di Makassar dulu. Jadi hari lahir itu diputuskan secara resmi itu pakai penanggalan Hijriah. Pas 16 Rajab dulu berdiri 16 Rajab 1344. Sekarang sudah 1 abad kali tambahi 1, Cak. 16 Rajab malam ya. 1444. Kalau Masehi ini 16 Januari 1926. Jadi hari ini nanti tanggal 7 Februari tepat dengan 16 Rajab 1444. Kalau dimulainya pukul 23 itu 6 Februari. Itu 15 Rajab dah. Belum ulang tahun. Durung. Cok susu, Cak. Jadi urusan ini karena penanggalan itu geser ling sire wengi.
Yo kadang-kadang. Akel. Saya ini harus tanya. Gus, saya ini kesiapan untuk lingsire wengi ku mungkin dari Jawa Timur ini gimana? Kan pasti akan banyak kredit. Mungkin panjenengan yang panitia juga apa persiapan-persiapan teknis. Selain Puncai memang ini Gus Irsad akan agak berat sih ngatur banyak orang sandal kehilangan, dompet engko laporan, jepita. Kau udah sing sandal. Monggo Gus. Ya, kalau terkait dengan acara-acara itu sebenarnya sudah rapi. Sudah rapi, insya Allah sudah rapi. Lah kita ini kan sebagai panitia ini kan ditugaskan untuk melayani jamaah ini. Nah, bagaimana jamaah ini terlayani dengan baik. Datang dengan selamat, pulang dengan selamat, dan sehat, gembira kan itu. Nah, bahagia itu yang menjadi tugas kami. Jadi beberapa termasuk yang paling krusial ini kan mengatur kedatangan dan kepulangan. Nah, ini yang paling krusial. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Gus Mudor kan gitu. Menurut saya, sejauh ini kerjasama dengan Polri, termasuk juga dengan TNI, dengan masyarakat sekitar, dengan ya beberapa inilah berbagai pihak, termasuk dengan Pemkab sendiri, Pemprov, dinas-dinas, semuanya full support. Mulai pengadaan tempat parkir, mulai rekayasa lalu lintas, mulai rekayasa insya Allah nanti cuaca dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita persiapkan semuanya. Rekayasa cuaca. Nah, tapi yang terpenting gimana? Diharapkan kepada jamaah atau warga NU jangan berambisi untuk masuk ke dalam GOR. Karena kapasitas GOR itu terbatas. Gini Kak, jadi kualitas di luar itu ada pemasangan kurang lebih 80 videotron atau giant LED yang kalau kita nonton di situ itu yang acara yang di dalam dan di luar itu kesannya sama mau lihat presiden, mau lihat wapres, mau lihat artis dan seterusnya. Itu asalnya karena itu nggak usah Videotron lengkap sama sound systemnya tadi ya. Oh, sound systemnya tadi? Iya. Enggak, kadang-kadang kalau Videotron mah dipateni biasanya. Enggak mau Gus Irsad ngomong Gus. Saya ono nggih ngomong. Iya, San. Ini yang luar biasa bagaimana support masyarakat Sidoarjo. Iya. Mulai pengadaan makanan, mereka udah mungkin yang belum dikoordinir oleh Pak Bupati, itu mereka sudah mempersiapkan itu. Saya itu lagi cari rumah ceritanya untuk posko-posko itu kan. Pada cerita, Mas, aku nanti kampungku mau nyumbang di sini untuk makanan, untuk ini, untuk itu. Termasuk juga menyediakan lahan-lahan itu kosong untuk parkir. Termasuk luar biasa. Luar biasa. Ini Sidoarjo, masya Allah. Ini. Ya, sabar ini ada pertanyaan. Gresik akan nanti ngirim sekitar 8 kontainer dagangan. Ayo takut dong benar. Iya. Ada yang mau tanya. Lek delok tok bayar enggak? Pengen delok. Gratis. Romai Rama nyanyi lagu BTS katanya. Gratis. Lalu ini Omai Rama nyanyi lagu BTS. Tapi dress code-nya kemudian harus menyesuaikan. Ojo kemudian kalau acara hari lahir NU terus katokan tok Pak. Iki mancing. Pak Bupati mancing. Pak Bupati mancing. Ada Ahmad di Sidoarjo. Sinten ulama dunia nanti yang hadir. Siapa aja ulama ya. Nanti disampaikan ya. Terus ya. Lalu kemudian ini ada Rina di Gresik, muga-muga toilet panggon wudu ambek panggonan salat cemepak akeh. Oh, beres. Tekon diku, sing takut tekon di. Rina Gresik. Gresik. Pak Bupati jelas ngono. Terus ini assalamualaikum Cak, saya produsen Blangkon dari Ngunut Tulung Agung, mau ikut jual souvenir Blangkon. Oh iya. Apa bisa ya? Terus bagaimana caranya? Nenggus Irsad laporannya bagian keamanan. Selamat 1 abad NU, bangga aku dadi warga NU, Rosi di Sidoarjo. Oke, nanti dijawab Gumudor, nanti urusan untuk dolan Gus Irsad aku dijawab jelas. Siapa nanti ulama internasional. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo mancing apa maneh angun berbebek. Wis bengi. Ning acara Kacuma Cangkruan. Wah, acarane Kacuma Cangkruan acarane. Kacuma Cangkruan acarane. Kacuma Cangkruan.
durung noto gawan aku. Ojo aku dawa. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Sik ono pertanyaan, tepuk tangan dulu dong. 1 abad Nahdlatul Ulama. Totolan aku fix. Wes, iki sing urusan blangkon dodolan piye. Nah, Gus, apa? niki Gus Irsad karena Pak Bupati Sidoarjo gak jelasno nang urusan nek kula sadyan nek mriku teng pundi mboten-mboten setane. Napa kula diajar banser rumiyin baru kula sadyan. Dodolan blangkon teko? Teko ngunut tulung aku. Oke, monggo Gus. Ya blangkone piro iku sak truk apa mek siji? Mesti jawaban. Sing badhe sadian Gus. Kudu jelas dhisik. Oh iya. Nek dodol blangkon siji digawa gak apa-apa. Oh. Nek sak truk harus siji nang Gus Mukhtar. Jadi Mas Hakam tadi menjelaskan itu ada bazar kuliner sama UMKM sebenarnya ya. Di alun-alun. Iya di alun-alun. Bahkan di sekitar stadion juga ada. Sebenarnya sudah menyiapkan panitia ya. Tapi apalagi yang UMKM baik dari Sidoarjo maupun dari kabupaten kota yang lain. Tuan itu Mas, cak wong dodol kaos iku wae macam-macam. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur, nek awakmu arepe oleh souvenir teko, dulur-dulur kabeh teko NU silahkan ke alun-alun Sidoarjo. Wis mulai ya Gus? Sudah wingi. Gus Yani, iku ono mau sapa sing teko Gresik? Oh iya, ini tempat wudu, sholat, kayak gitu. Ini kan rombongan dari Gresik, turunnya di mana? Ya, monggo Gus. Bingung nyarinya di mana? Ya, buat masyarakat Gresik khususnya dapat lokasi di Jalan Ponti kalau nggak salah. Ya. Di Jalan Ponti kami sudah menyiapkan baik toilet portable, tenda kesehatan, semuanya sudah kita siapkan dan insya Allah tidak hanya Kabupaten Gresik, Pasuruan atau panitia inti pemerintah Sidoarjo, semuanya hampir seluruh kabupaten kota mempersiapkan untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Termasuk tadi yang disampaikan Gus Irsad, pada 1 abad itu pasti banyak orang-orang juga mencari rezeki, jualan blangkon, jualan bendera, jualan apa saja. Ini bukti bahwasanya NU merupakan menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Dan juga dalam resepsi ini yang kita lihat adalah sinergitas pemerintah ya. Pemerintah, agama, dalam hal ini NU ini yang harus perlu ditambah sinergitas kolaborasi yang benar-benar kita berharap Indonesia bisa berdaya atas produktivitas Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke. Ada yang lebih ingin ditekankan agar harapan-harapan besarnya dari secara pribadi sebagai Bupati Gresik, mungkin sebagai orang-orang masyarakat NU yang di Gresik, seperti apa harapannya untuk acara ini? Ya. Karena Gresik ini sangat berdekatan, apalagi Gresik Selatan itu langsung nempel tidak pernah berjauhan. Betul. Sidoarjo Barat, Krian itu ya, bisa kita pastikan dari Kecamatan Riorejo, Wringin Anom. Mungkin ada yang sama di Gresik juga akan ada yang jalan kaki. Tetapi satu hal, atribut ini kita pakai dress code putih. Jangan pakai dress code yang lain dari teman-teman yang baik dari Banom atau semua masyarakat Gresik, dress code kita putih. Waduh, kayak kontok lo gak dress code putih. Bah mungkin mungkin ada harapan-harapan nih untuk acara ini untuk sebagai saran kepada masyarakat. Ya, sebelum ke harapan tadi saya ingin menanggapi ulama-ulama dunia. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya pada tanggal 6 hari Senin itu PBNU menyelenggarakan halaqah fikih peradaban yang diikuti oleh ratusan ulama dari berbagai dunia di Hotel Shangri-La. Insya Allah pada hari Sabtu atau hari Ahad beliau-beliau sudah pada berdatangan ke Shangri-La. Kemudian Senin pagi baru dimulai halaqah fikih peradaban itu sampai Senin sore sampai malam. Kemudian pagi harinya bertolak dari Shangri-La menuju ke GOR semuanya. Sehingga resepsi 1 abad Harlah Nahdlatul Ulama ini ya bukan hanya nasional tapi sifatnya sudah internasional karena dihadiri sekian ulama-ulama dunia.
Gus mungkin ada penyampaian pesan untuk masyarakat yang akan hadir atau ada khusus yang ingin disampaikan kepada publik, monggo. Baik. Untuk warga Nahdliyin, kader Nahdlatul Ulama, pengurus atau yang mungkin merasa NU kultural, termasuk juga para muhibbin kiai, santri, santriwati, dan masyarakat umum, termasuk juga yang non-muslim. Monggo datang berbondong-bondong ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2023. Tapi sekali lagi tidak usah memaksakan diri masuk ke stadion, karena kualitas acara yang di luar stadion juga tidak kalah menarik. Dan audiovisualnya juga sudah kita persiapkan semaksimal mungkin. Silakan datang baik bersama-sama maupun berpasangan ataupun sendirian bagi yang jomblo. Tetapi ingat, bawa sajadah sendiri untuk sholat. Jomblo, ono sing jomblo. Bawa sajadah sendiri, kalau perlu bawa air minum sendiri, walaupun nanti panitia juga Gus Muhdor, Gus Irsad, Gus Yani juga sudah menyiapkan di sana. Kemudian bawa makanan kecil atau obat-obatan ringan, tolak angin, atau apapun itulah untuk obat-obat masuk angin, obat-obat sakit-sakit ringan. Silakan datang pada tanggal 7 Februari 2023 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mas Gus Zainal Abidin, monggo. Harapannya mungkin untuk masyarakat yang mau hadir, ya mohon supaya ikut aturan, ikut arahan dari polisi, terutama yang terkait dengan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian ya bersikaplah sebagai tuan rumah, jangan ada yang bersikap sebagai tamu. Artinya apa? Ya self service, seperti itu. Ya intinya bagaimana kita bisa datang dengan baik dan pulang dengan selamat dan bahagia. Saya rasa itu aja kalau dari saya. Bagaimana berangkat selamat, pulang selamat, Gus Muhdor. Tamu panjenengan 1 juta lebih, belum yang gerombolan liar. Nah, monggo. Kok pertanyaannya angel dewi. Iya, cok angel. Makanya harapan makanya sampean kan wis terakhir deh ini. Jadi secara umum persiapan sudah terpetakan dengan matang, tinggal kemudian di lapangan nanti semua warga, sekali lagi benar, semua harus menempatkan diri sebagai panitia. Tidak menunjuk sana sini, tetapi self service tadi juga penting. Kepada warga Sidoarjo, jadilah tuan rumah yang baik. Yang kedua, ingat bahwa event besar ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Punya impact yang besar baik secara ekonomi, material dan sebagainya. Tetapi yang dicatat ada impact yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain, di mana 1 juta orang dalam satu tempat berdoa bersama-sama. Nah, ini punya saya kira punya daya ungkit yang berbeda tentunya dari segi spiritualis atau kemudian segi keberkahan. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh warga Sidoarjo, jadi tuan rumah yang baik. Jadi tuan rumah yang ramah bagi semua, tunjukkan ini adalah Sidoarjo yang kemudian gak isin-isini. Ini adalah Sidoarjo yang kemudian wajah dunia, Sidoarjo yang kemudian memang bisa menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang punya akhlakul karimah dan membanggakan kabupatennya. Gus Irsad, minimal tipis saja agar betul-betul nyaman, karena sampean pasti koordinasi dengan yang lain sebagai pengamanan. Monggo. Ya, jadi harapan kita semua ya saling menjaga diri. Ya, kemudian komunikasi dan koordinasi dengan struktural, dengan PCNU-nya, dengan MWCNU-nya, dengan rantingnya, ya dengan muslimatnya. Saya kira itu menjadi sangat penting. Ya, saling menjaga diri sendiri dan saling menjaga yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Tepuk tangan bersama-sama. Konco-konco Jawa Timur, dulur kabeh, 1 abad Nahdlatul Ulama tanggal 7-8 Februari yang akan dilaksanakan di gedung GOR
Tas Sidoarjo, luar biasa akan nanti datang bersama-sama. Silakan kalau mau dapat souvenir disampaikan oleh beliau Bupati Sidoarjo Gus Putur sudah ada di alun-alun. Silakan mulai sekarang untuk hadir. Memeriahkan ini bagian dari spirit untuk membangkitkan, karena Nahdlatul Ulama akan menjawab tantangan masa depan di abad yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Semoga ini menjadi spirit buat kita semuanya, membuat manfaat buat kita semuanya. Maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.